Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Dari pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar, Engkau sertai kami Tuhan dari awal hingga berakhirnya nanti Tuhan, agar kami dapat menyimak setiap pelajaran yang telah disampaikan Tuhan. Engkau berkati dosen yang akan mengajar, Engkau urapi dia Tuhan, kiranya pengetahuan datang daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa, ya amin. Ya, selamat pagi. Saya akan kirim link dari live stream, YouTube live stream supaya kakak-kakak saudara yang mungkin bisa menyaksikan dari YouTube ya. Sebentar ya, saya tunggu 20 detik lagi sebentar ya. Saya ambil ini. Ya, Pak Yusak, silakan aja Pak Yusak. Saya akan. Oke, ya selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Studi kasusnya. Teori kemakmuran. Teologi kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran, satu teologi yang sangat populer akhir-akhir ini. Saya ingin berikan kepada saudara teologi kemakmuran ini dengan tujuan nanti kalau saudara sudah jadi hamba Tuhan, jangan sampai terjebak kepada 3 ta, tahu ya 3 ta, harta, tahta, wanita. Nggak tahu kalau yang wanita harus harta, tahta, pria berarti. Ya, tapi maksudnya adalah tentang jebakan keuangan, jebakan kekuasaan, dan jebakan seksualitas ya. 3 hal itu yang tidak ada satupun hamba Tuhan yang kebal. Ya. Yang paling basic dari ketiganya adalah tentang keuangan. Ya, kalau saudara tidak bisa dipercaya tentang keuangan, wah repot sekali. Saudara berarti tidak bisa dipercaya untuk hal-hal yang lainnya. Sebab keuangan itu basicnya, fondasinya. Jadi kalau saudara bisa dipercaya dalam hal keuangan, itu saudara mempunyai modal yang penting untuk sebagai hamba Tuhan, yaitu integritas dalam hal keuangan. Baiklah, saya mulai saja, lanjutkan dengan slide yang tempo hari kita sudah sampai. Oh Pak, masih disable share-nya Pak. Oh sorry, bentar. Ya sudah, silakan. Oke, iya. Oke, kita sampai ke slide nomor 10. Ya, ciri utama doktrin teologi kemakmuran mengatakan kemakmuran adalah sebagai tanda dari kesempurnaan hidup bagi orang beriman dalam hal ekonomi dan kesehatan, khususnya ekonomi ya. Jadi orang menurut mereka, menurut doktrin ini, orang yang diberkati Allah selalu sukses dan sehat hidupnya. Karena Allah adalah Maha Kasih dan pemberkat agung bagi orang beriman. Benar atau salah nih semua menurut saudara? Ya, gimana? Halo? Halo. Tolong dijawab. Ya, bisa dijawab. Supaya kita bisa berdialog. Menurut Anda ini betul atau enggak? Statement-statement ini. Coba kita belajar kritis. Ya? Betul. Betul. Ada yang tidak setuju? Ada yang lain jawabannya? Salah. Salah. Oke. Bagus sekali. Ada 2 pendapat. Saya senang sekali. Karena memang statement-statement ini tampaknya bagus sekali, tampaknya benar sekali, tetapi hati-hati, ya. Ada di sini suatu ketidakseimbangan, ya. Ketidakseimbangan. Kemakmuran bukan tanda kesempurnaan hidup orang beriman. Benar nggak, saudara? Itu hanya salah satu bagian. Ya, jadi kalau orang tidak makmur, miskin, berarti
tidak sempurna dalam hidupnya. Atau sebaliknya orang yang makmur dan kaya sempurna hidupnya. Tidak juga. Ya kan? Kalau orang yang diberkati Allah selalu sehat dan sukses dan sehat. Tidak ada dalam hidup ini orang selalu sukses dan sehat. Benar, saudara ya. Perjalanan hidup selalu ada naik turunnya. Ada tantangan-tantangannya. Ada lembah, ada gunung, ada bukit dalam jalanan hidup kita. Tidak ada janji Tuhan yang mengatakan selalu, ya, selalu baik, selalu. Ini kan seperti cerita novel-novel ya. Novel itu kalau orang habis berpacaran dengan segala lika-likunya, kemudian setelah akhir dari cerita, akhirnya mereka menikah, lalu dikatakan mereka hidup berbahagia untuk selama-lamanya. Kan gitu ya akhir dari setiap novel. And they live happily ever after. Itu selalu cerita novel. Dan itu tidak ada, saudara ya. Saya kalau konseling pranikah selalu mengatakan justru sebaliknya, pacaran itu adalah segala sukacita yang luar biasa, tapi itu baru semu, belum hidup yang sebenarnya. Kalau Anda sudah menikah, baru itu namanya hidup yang sebenarnya. Karena waktu pacaran, Anda masih pada pakai topeng, yang kelihatan yang baik-baik saja. Tentu saja karena pacaran kita harus memperlihatkan semua yang baik supaya kita jadi dong. Kalau kita sudah ketahuan jeleknya kan tidak jadian nanti. Jadi setelah menikah justru kehidupan nyata baru dimulai, ya. Dan itu tidak selalu penuh dengan pelangi, ya. Hidup sesudah menikah itu justru banyak sekali tantangan, masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh kedua pasangan itu. Allah memang Maha Kasih. Dia juga memberkati kita. Benar, setiap orang beriman pasti diberkati kan? Tapi masalah utama dalam kata berkat itulah yang jadi masalah di dalam teologi kemakmuran. Karena berkat terlalu sering hanya diidentikan sebagai uang. Padahal berkat tidak identik dengan uang. Mungkin yang berkhotbah tidak bermaksud begitu, tapi yang nangkep, yang dengar khotbah selalu mengartikan atau lebih sering menangkap kata berkat sebagai uang semata-mata. Itulah ketidakseimbangan dan bahayanya. Saya ingin menekankan hal ini pada semua calon-calon hamba Tuhan saat ini. Ini bahaya yang paling sering dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan hamba Tuhan. Setiap hamba Tuhan saya lihat memulai pelayanannya, semuanya lah. Saya percaya memulai pelayanan dengan sangat murni, tulus, dan tidak materialistis. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, setelah sekian tahun, setelah sekian puluh tahun, banyak sekali yang sudah kehilangan idealismenya, khususnya dalam bidang keuangan. Saya lanjutkan. Ciri utama lain dari doktrin teologi kemakmuran adalah positive faith, atau dalam bahasa sehari-hari itu positive thinking. Ya, positive thinking itu modal utamanya. Selalu menekankan hal-hal yang positif, tidak boleh berpikiran negatif. Kita itu ditakdirkan untuk kaya, itu selalu ditekankan, positif. Jangan pernah berpikir miskin. Kamu tidak boleh berpikir miskin, tidak boleh berpikir menderita. Ikut Yesus itu pokoknya enak, gitu ya. Ada kebenarannya kan ya, saudara. Ikut Yesus selalu enak, ada kebenarannya, ada, saudara. Tapi tidak seluruhnya benar. Ya, kalau ikut Yesus selalu enak, semua orang mau ikut Yesus, saudara. Melayani Yesus selalu enak, semua orang mau, saudara. Tapi kan banyak tantangan dalam pelayanan khususnya. Main klaim dengan iman, ya. Imannya ini tanda kutip mestinya, ya. Doanya selalu mengatakan, doa yang mengatakan terjadilah menurut kehendakmu adalah doa yang lemah dan doa tidak beriman. Itu menurut doktrin klaim dengan iman, ya.
apapun yang kau inginkan, kalau untuk doktrin teologi kemakmuran, harus engkau klaim dalam nama Yesus. Saya dulu diajarin, saudara, waktu ini sedang top-topnya dimulai, saudara, teologi kemakmuran, apapun yang kau inginkan. Kau mau naik mobil Mercedes, belum punya mobil Mercedes, gampang. Berdiri aja di pinggir jalan yang ramai. Begitu ada mobil Mercedes lewat yang kamu senangin, langsung diklaim. Tunjuk dalam nama Yesus, pindah masuk garasiku. Saya diajarin gitu dulu, saudara. Gila itu dulu. Ekstrem banget gitu ya. Bayangkan kalau itu Tuhan nurutin, saudara ya. Mobil orang tiba-tiba pindah garasi saya, saudara. Kan gila sekali itu. Tapi itu nama menurut mereka itu pada waktu itu, itulah doa yang beriman. Klaim dalam nama Yesus, pasti jadi. Kata-kata kita adalah firman yang terjadi di alam roh. Dan pasti akan terjadi di alam nyata. Itu diajarin gitu, saudara. Kalau kita katakan dalam doa mengklaim dalam nama Yesus, maka itu akan terjadi seperti firman Tuhan. Dan itu kalau sudah terjadi di alam roh, maka pasti akan terjadi di alam nyata. Ini nggak ada biblicalnya semua ini, saudara. Main claim ini nggak ada biblicalnya. Apa bahayanya main claim, saudara? Ada yang tahu? Kalau kita main claim terus doa kita, bahayanya apa? Jeleknya apa? Jeleknya adalah kita itu seperti mendikte Tuhan. Boleh nggak kita mendikte Tuhan, saudara? Iya. Nggak boleh, ya. Tuhan yang mendikte kita. Jadi waktu itu terjadi perdebatan gini, saya pernah ditanya, doa yang diakhiri dengan kata-kata bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi, itu bagus atau enggak? Saya pernah ditanya begitu. Tidak. Tidak bagus. Menurut Anda tidak bagus. Bukan kehendakku yang terjadi Tuhan, tapi kehendakmu. Kata-kata itu bagus tidak dalam doa kita ucapkan? Bagus. Hah? Tidak bagus. Itu doanya Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani. Ya, doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tapi orang-orang teologi kemakmuran bilang doa semacam itu tidak beriman itu. Kalau beriman klaim dalam nama Yesus jadi titik amin. Tidak usah pakai kehendakmu yang terjadi. Jadi belakangan saya sadar bahwa mereka berlebihan sekali. Mereka berarti lebih hebat, lebih beriman daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja doanya mengatakan di Taman Getsemani bilang apa? Jangan kehendakku yang terjadi Bapa, tapi kehendakmu yang terjadi. Itu doa yang seimbang dan terbaik. Anda boleh minta apa saja pada Tuhan. Tetapi kalau diakhiri dengan Tuhan, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi. Itu yang paling aman. Itu yang alkitabiah. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, dalam doa, kita sering diajarkan begini. Khususnya dalam teologi kemakmuran. Semua keinginan saudara ditulis di atas kertas. Saya mau beli, saya mau punya mobil BMW, gitu ya, seri 7, gitu ya. Barang terakhir, saya mau punya rumah tingkat 3, luasnya 1000 meter. Tulis saja semua keinginanmu di situ. Lalu doakan dalam nama Tuhan Yesus, angkat kertasmu ke atas, minta Tuhan teken, minta Tuhan ketok. Selesai, setuju. Jadi, itu doa orang beriman seperti itu. Setuju nggak saudara dengan cara seperti itu? Setuju, Pak. Setuju? Ya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi itu mendikte Tuhan. Tuhan yang suruh teken segala permintaan kita. Permohonan kita, Tuhan yang menyetujui. Itu namanya maksa. Itu namanya fait accompli.
ya itu kurang sehat. Yang seharusnya saudara lakukan adalah saudara menyodorkan kertas kosong kepada Tuhan, naikkan ke atas pada Tuhan, Tuhan tolong tulis apa saja kehendak-Mu di dalam hidupku. Tuliskan semua impian Tuhan dalam hidupku. Nanti aku yang taken sebagai tanda setuju. Mana yang lebih saudara senangin? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua kelihatan lebih baik, kelihatan lebih rohani, tetapi jangan main-main. Yang kedua itu kalau Anda belum level tingkat tinggi, tingkat dewa, istilahnya tingkat Paulus, kalau Anda main-main seperti itu, Anda bisa nanti hari ini berangkat ke Afrika gitu. Kalau begitu gimana Tuhan bilang? Siap nggak Anda? Taken nggak Anda? Ya. Enggak. Enggak juga. Jadi itu dua ekstrem ya. Yang satu berdikte Tuhan, yang satu sepenuhnya udahlah pasrah sepenuhnya apa yang Tuhan mau lakukan dalam diriku. Itu perlu satu tingkatan rohani yang lebih tinggi untuk saudara bisa melakukan itu. Kita lanjutkan. Jadi yang jelas masa depan kita Tuhan yang tentukan, itu bukan kita. Betul saudara? Kita tidak bisa main klaim. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16 ya. Masa depan kita itu Tuhan yang tentukan, bukan kita. Besok apa yang terjadi dengan kita aja enggak tahu kok. Ya. Kok kita bisa klaim? Masa depan Tuhan yang tentukan. Kita mungkin tidak mengerti kebijaksanaan Tuhan, kita mungkin tidak mengerti masa depan kita, tapi satu hal yang saudara dan saya pegang adalah bahwa kita bisa mempercayai Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita bisa mempercayakan masa depan kita pada Tuhan karena Tuhan pasti menjanjikan suatu masa depan yang baik. Ya. Satu masa depan yang penuh pengharapan. Ini Yakobus tadi, ayat 4, 13 sampai 16. Ya. Bunyinya, sekarang dengarkanlah hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan pergi ke kota ini dan itu, tinggal di sana selama setahun, berdagang dan dapat keuntungan, padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang muncul sebentar dan kemudian lenyap. Saudara pernah memperhatikan air yang dimasak ya, kalau sudah mulai mendidih, mulai mengeluarkan uap di atas muka airnya, apalagi kalau diceret itu keluar di ujung mulut ceretnya, uapnya. Uap itu sebentar atau lama? Sebentar sekali kelihatan, lantas lenyap begitu saja. Ini yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini. Ya, hidup kita itu seperti itu. Katakanlah 70 tahun, 80 tahun kita hidup. Itu buat manusia cukup lama lah, tidak seperti uap tadi. Tapi buat Tuhan itu seperti uap, ya kan? Karena Tuhan dalam kekekalan. Jadi, kata Yakobus menasihatkan kita semua, kamu seharusnya berkata jika Tuhan menghendaki. Setiap kali katakan jika Tuhan menghendaki, kalau mau berdoa atau minta apa saja itu. Kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Tetapi kamu sekarang bangga dalam kesombonganmu. Kebanggaan seperti itu adalah jahat. Dan ini bahayanya teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran mentargetkan suatu kekayaan. Dan kekayaan atau uang, itu saya mau katakan, money is power. Ya. Uang itu adalah kuasa. More money, more power. Less money, less power, ya.
Makin banyak uang, makin besar kuasa. Makin sedikit uang, makin sedikit kekuasaan dan kekuatan. No money, no power. Itu realita dalam dunia ini. Jadi ketika engkau sudah mulai powerful karena uangmu, maka engkau mulai sombong dan bangga. Yakobus mengatakan itu jahat. Itu jebakan yang berbahaya dari teologi kemakmuran, keuangan, keterikatan pada keuangan, dosa keuangan. Oke? Lalu ini doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu permintaan Tuhan Yesus. Dia tidak titik di situ, saudara. Ini koma. Ya. Doanya koma, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi setiap doa saudara jangan titik, Tuhan, aku perlu uang. Tuhan, aku perlu mobil motor. Tuhan, aku perlu rumah. Tuhan, aku perlu mobil, dan sebagainya. Boleh itu, tetapi koma, jangan titik. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah yang terbaik saja yang terjadi buat aku. Bukan kehendakku. Itu doa yang Tuhan lakukan dan kita perlu meneladaninya. Amin, saudara. Amin. Ciri berikutnya dari doktrin kemakmuran menonjolkan pengajaran tentang perpuluhan, persepuluhan. Nah, ini mulai motivasinya mulai kelihatan, saudara. Ya. Persepuluhan Alkitabiah enggak, saudara? Alkitabiah. Alkitabiah ada di Alkitab, ya. Tetapi menonjolkan sekali, menekankan sekali persepuluhan yang diambil terutama dari Maleakhi 3 ayat 10 itu bisa berbahaya. Sebab dilanjutkan biasanya dengan kalau Anda tidak bayar persepuluhanmu, itu sama dengan Anda mencuri uang Tuhan. Wah, sudah mulai ngancam. Ya. Jadi saya lebih percaya persepuluhan adalah suatu kesadaran dan sukarelaan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena diancam-ancam. Ya, waktu saya kecil seperti anak kecil lainnya nakal sekali. Ya, zaman saya kecil ada tradisi masih tinggalan orang Belanda, Zwartepit sama Sinterklaas. Tahu saudara Zwartepit sama Sinterklaas? Sekarang Santa Claus sama pit hitam. Sudah enggak model lagi sekarang. Di zaman saya kecil itu tradisi setiap 5 Desember kita pasti kedatangan tadi itu Zwartepit sama Sinterklaas. Saya waktu kecil sangat ketakutan. Setiap hari tanggal 5 Desember. Ada Zwartepit, ada Sinterklaas, dikatakan kalau kamu nakal, kamu akan disabet paling sedikit sama sapu lidinya Zwartepit, pit hitam tadi, dan kamu akan dimasukkan karung, lalu kamu dibawa ke Spanyol. Cerita itu sangat menakutkan buat saya sebagai anak kecil. Ketakutannya saya luar biasa, saudara. Kami bersembunyi di balik semak-semak setiap kali itu Zwartepit yang biasanya datang bukan cuma 1, 2, sudah puluhan lari duk malam hari. Ketakutannya saya sungguh luar biasa dan trauma sampai bisa saya trauma sekali. Saya pikir itu maksud orang dewasa pada waktu itu baik tentu. Supaya kita jangan nakal. Tapi caranya menurut saya tidak sehat sama sekali. Menurut saya. Itu membuat saya trauma demikian rupa. Sehingga setelah besar itu jadi pegangan teologi saya. Saya menjadi ateis ketika saya dewasa.
karena saya berpikir bahwa gereja, pendeta itu kerjaannya cuma bohongi jemaat, seperti orang tua saya bohongin anaknya sendiri, ada sorga dan neraka. Gereja membohongi, saya berpikir, dengan sorga dan neraka, supaya kita takut berdosa. Buat saya itu permainan anak kecil, seperti Swartepit dan Sinterklas zaman saya kecil. Saya tidak takut sama sekali, tidak ada itu sorga dan neraka. Itu pemikiran ateis saya pada waktu itu. Saya orang yang rasional sekali, saya percaya ilmu pengetahuan, saya tidak percaya agama sama sekali. Itu bohongannya pendeta dan gereja pada waktu itu. Saya selalu katakan begini sama orang-orang yang ngomong pendeta bangsa begitu. Gini aja deh, kita tes ya. Saya jahat sekali dulu ya sebelum bertobat. Kita tes saja, Tuhan itu tidak ada menurut saya. Kamu bilang Tuhan ada kan? Oke, kita buat tes yang sangat sederhana. Mari, saya persilahkan engkau berdoa sekarang ini juga kepada Tuhanmu, minta uang 100 rupiah. Minta uang sama dia. Coba, saya tunggu doamu. Sampai kamu dapat 100 rupiah. Ayo, silakan berdoa. Ya, tanda begitu. Udah menyerah, sudah? Udah menyerah kan? Mau berapa jam juga enggak akan ada orang yang siapa Tuhannya, dia kasih 100 rupiah. Lalu saya bilang, sekarang kamu berdoa, minta sama saya. Minta sama saya, 100 rupiah. Dalam 1 detik saya kasih kamu 1.000 rupiah. Mau bukti? Silakan. Jahat sekali ya saya. Itu jahat sekali. Jahat sekali. Itu spirit ateis saya pada waktu muda. Padahal saya aktivis gereja, saudara. Saya ketua komisi pemuda GKI, saudara. Saya aktivis gereja. Tapi saya nggak percaya Yesus itu bangkit hidup, masih nyata. Orang bilang Yesus itu nyata. Enggak. Yesus itu tokoh sejarah yang saya hormati dan kagumi karena kata-katanya minta ampun bijaksananya. Hebat sekali, saya mengakui sekali kata-kata Yesus semua luar biasa baiknya. Tapi ya dia manusia biasa yang bijaksana, penuh kata-kata bijak, lalu dia mati, finish, selesai, sudah nggak ada Yesus sekarang. Mana tunjukkan Yesus? Saya selalu tantang begitu. Oke, itu jam cerita kesaksian lalu saya. Setelah itu saya 20 tahun tidak ke gereja, saudara. Mencari uang, mencari karir, berbisnis, mencari sebanyak-banyak mungkin kesuksesan dunia. Sampai saya akhirnya bertemu Tuhan karena doa ibu saya 20 tahun mendoakan saya, saudara, sampai saya bertobat. Oke, terus lanjut ke teologi kemakmuran. Mereka menekankan sekali hukum tabur tuai, ya. Dari segi keuangan semata tabur tuainya. Engkau mau kaya, gampang. Kamu harus menabur uang, maka kamu pasti akan menuai uang yang berlipat-lipat kali ganda, karena itu hukum tabur tuai. Yaitu, benar kan, kalau kita nanam 1 biji dari buah mangga, nanti kalau jadi pohon keluar bisa ratusan ribuan buah mangga kan. Itulah hukum tabur tuai. Jadi kalau engkau mau menuai uang banyak, tabur, tidak usah banyak, sedikit aja. Nanti Tuhan akan kembalikan engkau berlipat-lipat kali ganda. Dan itu semua ada ayatnya. Tetapi penekanan yang terlalu menekankan hal ini, sekali lagi kurang sehat dan kurang seimbang. Kata mulai saya kata kurang seimbang. Nanti kita belajar hari ini tentang teologi keseimbangan. Oke? Jadi kekayaan adalah hak orang percaya, kata doktrin ini. Hak ya saudara. Tahu artinya hak, saudara ya. Jadi hak kita itu harus kita miliki. Dengan kata lain adalah kewajiban Tuhan untuk membuat kita orang percaya kaya. Karena itu adalah hak kita. Sekali lagi ini terlalu ekstrim dan kurang seimbang.
Dan orang percaya yang belum mengalami janji berkat ini dianggap kurang rohani atau ada simpan dosa atau pokoknya masih rendahan lah. Dia masih rohaninya masih rendah, belum bertumbuh dan sebagainya. Dia belum sungguh-sungguh, katakan begitu-begitu, belum bahasa roh dan sebagainya, saudara. Ciri-ciri orang bertumbuh dianggap adalah kalau sudah diberkati Tuhan. Ini juga berbahaya, kurang seimbang. Oke. Terus kemakmuran adalah rencana Allah untuk setiap anaknya. Kata-kata setiap saya digarisbawahi di sini sekali lagi itu juga terlalu berlebihan. Memang betul saudara, rencana Allah, mana ada sih Bapak punya rencana anaknya miskin, cilaka, sakit-sakitan. Bapak di dunia aja tidak merencanakan itu. Benar, itu benar, saudara. Ya, tetapi kita tahu faktanya bahwa sekali lagi kemakmuran itu yang ditekankan. Ya, orang tua di dunia aja saya percaya tahu apa basic dasar daripada pengasuhan anak. Yang terbaik membekali anak adalah dengan apa, saudara? Pendidikan. Benar nggak, saudara ya? Itu adalah yang terbaik. Bekal yang orang tua wajib memberikan pada anak minimal adalah pendidikan. Bukan kemakmuran. Bukan disediain mentahnya, saudara. Itu kurang sehat. Ya, sebab saya melihat perkembangan dari generasi ke generasi, saya bingung juga. Generasi saya begitu menikah ya sudah lepas sama sekali dari orang tua dan tidak berani minta sama orang tua kalau sudah menikah itu. Itu tidak bagus sama sekali dan tidak wajar sama sekali. Tapi kemudian generasi berikutnya saya melihat, loh, kok jadi tren ya? Anak habis menikah sudah berapa tahun masih disupport orang tua. Masih disupport orang tua, saudara. Saya bingung waktu pertama kali tahun 80-an gitu, tahun 80 90-an sampai itu. Saya bingung. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah menikah, orang tuanya kaya, lalu masih disupport terus karena gajinya kurang, saudara. Gajinya kurang. Atau ada yang mengatakan begini, saya sudah bisa hidup sendirilah. Tapi beli rumah ini ya masih papa yang belikan. Kita dulu zaman generasi saya tidak ada ceritanya. Betul Pak David, betul Pak Yonatan ya? Betul. Masih ada ceritanya. Minta rumah sama orang tua, minta mobil sama orang tua. Sudah menikah, sudah punya anak. Sekarang itu biasa sekali, saudara. Ternyata begitu trennya, saudara. Lalu itu juga dianggap kewajiban dari Allah untuk menyediakan semua kebutuhan kita. Betul ada namanya Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Ini saya agak menyimpang sedikit. Ada firman yang mengatakan, burung di udara yang tidak bekerja saja Tuhan peliharakan dan Tuhan beri makan. Betul, saudara? Betul. Betul. Nah, betul sekali itu. Tetapi penafsirannya yang sering salah. Sering salah. Dikatakan kan di situ, burung tidak usah bekerja, Tuhan sediakan makanannya kok. Itu penafsiran yang kurang tepat. Karena yang diartikan burung memang tidak bekerja seperti manusia ke kantor, saudara. Ya. Tapi Tuhan sediakannya dengan cara bagaimana? Apakah Tuhan sediakan beras, jagung, kacang hijau, semua Tuhan taruh di sarang burungnya? Tiba-tiba ada di sarang burung penuh makanan, jagung, beras, dan sebagainya di sarang burung. Sehingga mereka tidak usah berbuat apa-apa, tinggal makan, tinggal matok. Tidak seperti itu kan? Apa yang terjadi? Tuhan menyediakan, betul. Menyediakan banyak beras-beras, jagung-jagung, kececeran, saudara. Tahu kececeran ya, saudara ya? Berceceran di banyak tempat. Ketika dia diangkut dari truk ke gudang, dari gudang ke mana itu berceceran.
Dan itulah berkat yang Tuhan sediakan buat burung-burung itu. Sehingga burung-burung itu setiap hari, setiap pagi, dia harus keluar dari sarangnya, mengepakkan sayapnya, menajamkan penglihatan dan matanya ke bawah untuk melihat setiap butir jagung, beras yang Tuhan sudah sediakan di suatu tempat. Tetapi mereka harus bekerja keras dari pagi sampai sore mengumpulkan butir demi butir untuk mereka bawa kembali ke sarangnya supaya anak-anaknya bisa makan. Itu kan yang terjadi ya saudara ya. Ya. Nah, begitu juga dengan manusia. Tidak ada Tuhan kita berdoa, terus Tuhan langsung bikin hujan uang di depan rumah kita. Uang jatuh dari langit, kita tinggal ngumpulin. Ada nggak saudara kejadian seperti itu? Enggak. Tidak ada kan? Kejadian seperti itu tidak ada. Tidak Tuhan ada, Pak. sediakan berkat kita enggak, saudara? Tuhan sediakan. Setiap orang Tuhan sediakan berkatnya di suatu tempat yang kita harus cari sendiri dengan jerih payah bekerja dari pagi sampai sore untuk mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita di suatu tempat. Seperti burung tadi, saudara. Kalau engkau tidak keluar, engkau tidak makan. Sekarang ini lain, sekarang ini work from home lain ceritanya. Ya. Ya. Lalu, jadi Tuhan berjanji menyediakan berkat buat kita, ya dan amin. Tetapi kita harus mencarinya, harus mendapatkannya. Perjanjian Lama juga memberikan gambaran yang bagus sekali tentang mana sorgawi. Mana sorgawi itu Tuhan turunkan dari langit, betul? Dari sorga. Lalu Tuhan katakan, engkau harus bangun pagi-pagi sekali. Subuh sebelum matahari terbit. Engkau harus ambil embermu dan mengumpulkan mana itu sebanyak kebutuhan keluargamu sehari itu. Sebab kalau kamu terlambat bangun, matahari sudah muncul, mana itu seperti menguap, saudara. Seperti embun pagi yang menguap. Jadi itu satu pelajaran yang baik sekali. Kalau engkau tidak keluar dari tendamu, dari rumahmu, dan bekerja mengumpulkan mana yang Tuhan bahkan sudah curahkan turun dari langit, tapi tetap engkau harus bekerja, mengambilnya secukupnya untuk keluargamu sehari itu. Itu satu pendidikan yang sangat bagus pada bangsa Israel pada zaman Janjian Lama. Dan untuk kita itu artinya juga sama, ya, arti rohaninya sama. Tuhan sudah sediakan berkatmu dari sorga, engkau tinggal mengambil, tapi tinggal mengambil itu tetap harus bekerja keras. Tidak bangun pagi, tidak ada rezeki. Itu bagus sekali, saudara. Sebab zaman sekarang lagi-lagi terjadi pergeseran waktu, saudara. Kalau generasi saya biasa bangun jam 5 atau jam 6 sampai jam 6, jam 9, jam 8, jam 9 sudah tidur. Kalau sekarang, generasi Anda bagaimana teman-teman? Jam 9 ya masih pagi, Pak. Jam 9 masih pagi sekali. Belum waktunya tidur pasti. Lalu jam 5 pagi, aduh jam 5 pagi sudah bangun, itu terlalu pagi. Tapi saya percaya di Bisom setiap pagi mestinya ada cepol pagi. Jam berapa? Ada cepol pagi jam berapa doa pagi di 4:30. 4:30. Bagus Ya, Pak. sekali. Itu indah sekali. Ya, Pak. Itu memang waktu Tuhan menurunkan berkatnya jam-jam segitu, saudara. Lari pagi jalan pagi jam berapa? Ya. Di jogging itu? Jam 5 lewat, Pak, sampai jam 6. Bagus. Bagus sekali. Waktu saya merintis sekolah Alkitab di Tomohon juga begitu. Jam 4 mereka cepol. Jam 5 saya sudah tunggu di lapangan untuk saya bawa lari pagi naik ke bukit 1 jam untuk exercise. Sebab saya katakan pada mereka, saya sedang mempersiapkan seorang hamba Tuhan yang sehat tubuh, jiwa, rohnya. Sebab hampir semua sekolah Alkitab hanya mempersiapkan
rohani saja. Tubuh dan jiwanya tidak diurusin. Ya, oke. Padahal kita adalah pribadi yang terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Jadi semuanya harus sehat, lengkap, saudara. Kalau sudah jadi hamba Tuhan, hanya pintar teologi, lalu badanmu tidak sehat, engkau khotbah aja terbatuk-batuk, setiap kali batuk-batuk, pasti itu tidak bisa menjadi berkat. Oke, ayat utama yang mendasari teologi kemakmuran adalah Ulangan 8 ayat 18 dan Mazmur 112 yang mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang berikan padamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Oh, benar kan? Tuhan berjanji dengan sumpah bahkan ya bahwa akan berikan kepada kita apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kata-katanya adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini benar, ya dan amin, saudara. Tetapi orang menangkapnya, seringkali menafsirkannya, seakan-akan Tuhan mengatakan, aku berjanji dengan sumpah untuk memberikan kepadamu kekayaan. Nah, ini yang salah. Yang Tuhan berikan adalah kekuatannya, kuasanya, the power. Kekuatan, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Bukan mentahnya, saudara. Kita paling senang mentahnya kan ya, saudara ya. Paling senang mentahnya. Dulu saya paling skeptis kalau waktu masih kerja di perusahaan. Untuk karyawan yang setia sudah 15 tahun diberikan sertifikat kesetiaan 15 tahun. Saya ketawa dan sedih, saudara. Kasih uang kenapa sih? Kenapa cuma sertifikat gitu ya? Kita selalu mau mentahnya, saudara. Atau dikasih cincin. Atau dikasih apalah yang kok mentahnya begitu ya. Oke. Itu memang manusia pada umumnya memang langsung aja sudah Tuhan, nggak usah pakai kekuatan. Tuhan berikan kekuatan. Kekuatan dan kuasa itu apa bentuknya, saudara? Apa menurut saudara? Apa yang Tuhan berikan pada kita untuk memperoleh itu kekayaan? Kesehatan nomor 1, Kesehatan. kerajinan nomor 2, bakat talenta, karunia, ya kan? Itu kan semua Tuhan berikan sama kita. Tinggal kita pakai itu alat-alat toolsnya. Kalau tukang itu obengnya, palunya, tangnya, kunci-kuncinya untuk memperbaiki mobilnya. Nggak ada tukang montir mobil berdoa, Tuhan aku besok mau perbaiki mobil. Nggak pakai alat-alat, langsung saja jadi. Doa langsung beres mobil yang rusak jadi jalan lagi. Nggak ada ceritanya. Aku sudah sediakan alatnya. Alatnya aku sudah sediakan. Kamu yang kerja dong. Kita suka membalik, saudara. Dalam doa kita suka menyuruh Tuhan melakukan semua yang seharusnya menjadi bagian kita. Kita suruh Tuhan ini, kita suruh Tuhan itu. Tentu dalam doa minta, saudara. Tapi seakan-akan kita itu bosnya. Saya mau tanya sama saudara, kalau kita sama Tuhan, siapa yang bos, siapa yang hamba, saudara? Tuhan bos. Tuhan bos, kita hamba. Jadi bos menyediakan alat-alatnya, kunci-kuncinya. Semua kalau montir tadi di bengkel disediakan semuanya. Tapi masa bosnya yang kerja lantas? Ya tukangnya, ya hambanya yang bekerja. Kita yang melakukan pekerjaan kasarnya lah, istilahnya begitu. Kerjaan kasarnya kita yang melakukan. Tuhan sudah cukup melakukan bagiannya dengan menyediakan semua kesehatan, kedisiplinan, kerajinan, talenta, bakat-bakat yang kita perlukan semuanya itu. Oke, jadi yang diberikan Tuhan bukan kekayaan, tapi kekuatan atau kuasa atau alat-alat yang kita butuhkan untuk memperoleh itu.
Jadi Tuhan itu mengequip, saudara istilahnya. Seperti saudara dan saudara semua sekarang sedang diequip, sedang diperlengkapi dengan berbagai senjata-senjata untuk nanti masuk dalam pelayanan. Yang berperang nanti saudara di lapangan. Ya, kita memberikan perlengkapan pada saudara. To equip. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau pelan ini, karena ini dasar yang sangat penting. Puji Tuhan jelas, Pak. Ya, oke. Baik, gitu. Jadi, ini yang ayat tadi ya, sudah. Konteks ayat ulangan ayat 8 dan 18 adalah untuk kita taat pada perintahnya, bukan mengejar kekayaan. Sebenarnya itu yang penekanan yang Tuhan mau katakan di ayat ini. Dia memang sudah melengkapi kita semuanya, tapi yang utama bukan untuk mengejar kekayaannya, tetapi yang utama adalah ketaatan kita pada perintahnya, saudara. Jadi apapun yang perintahkan Tuhan, itu lakukan dengan baik sesuai dengan rencana Dia. Sebab kita itu seringkali mengejar impian kita dalam hidup kita ini. Padahal kita itu semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan suatu impian. Tuhan sudah memberikan pada setiap daripada saudara dan saya suatu impian dari Allah dalam hidup kita. Itu untuk setiap orang unik, berbeda. Itu yang namanya purpose of life, tujuan hidup yang Tuhan sudah rancang sejak saudara dan saya ada dalam kandungan. Tapi seringkali itu kita abaikan sama sekali karena kita punya rencana sendiri, punya impian sendiri yang kita kejar. Ayo saudara-saudara hamba Tuhan harus mulai ingat Tuhan sejak dari engkau dalam kandungan sudah punya rencana dan impian besar dalam setiap hidupmu. Dan impian itu semua unik dan berbeda satu dari yang lain. Kalau engkau belum tahu tujuan hidupmu yang dirancang oleh Tuhan, yaitu impian Allah dalam hidupmu, maka engkau orang yang paling sia-sia hidupmu. Orang hidup itu adalah untuk mewujudkan impian Tuhan dalam hidupmu, bukan mewujudkan impianmu. Sebab banyak orang yang mengejar impiannya pribadi, kemudian mencapainya, saudara pikir mereka bahagia. Belum tentu. Banyak sekali yang mengakui kalau yang jujur sukses sekali saudara, semua orang iri, tapi dia mengatakan dengan jujur, setelah aku mencapai apa yang aku inginkan sejak dari aku muda, ternyata cuma begini aja, hatiku tetap kosong. Itu pengakuan jujur dari banyak orang yang sangat sukses dalam hidupnya menurut ukuran dunia. Tetapi karena dia tidak mencapai impian Tuhan dalam hidupnya, dia mencapai impiannya sendiri. Jadi saudara, engkau harus mulai bertanya mulai hari ini, Tuhan apa tujuan hidupku? Tuhan mau aku ini jadi apa? Mengerjakan apa dalam hidupku? Misi hidupku ini apa Tuhan? Itu yang engkau harus tahu betul-betul. Sebab menurut saya, banyak definisi tentang kebahagiaan. Semua orang mengejar kebahagiaan ya dalam hidup ya. Semua mengejar kebahagiaan, saudara. Tapi definisi kebahagiaan menurut saya yang paling sederhana adalah bahagian adalah apabila kita berhasil mewujudkan impian Tuhan dalam hidup kita. Orang yang seperti itu pasti bahagia sekali. Karena dia ada di dalam rencana Tuhan, mencapai impian Tuhan, dan apa yang Tuhan rancang itu dia sudah kerjakan semua, dan dia mencapainya. Itu pasti berbahagia sekali. Karena memang itu rencana Tuhan. Tapi orang yang mengerjakan hal yang lain daripada rencana Tuhan, bahagianya sebentar sekali, senang sekali, bangga pasti, dan sebagainya. Tapi bahagia yang sejati tidak, karena dia berada di tempat yang salah. Dia ada di tempat yang salah di akhir hidupnya. Mazmur 112 ini juga ayat yang dijadikan dasar dari teologi kemakmuran. Pujilah Tuhan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat menyukai perintah-perintahnya.
keturunannya akan menjadi perkasa di atas bumi. Generasi orang yang lurus hati akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebenaran bertahan untuk selama-lamanya. Wah, ini luar biasa menyenangkannya, saudara. Terutama kata-kata akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Tetapi saudara harus baca bagian atasnya, saudara. Itu syarat tentang ketaatan. Ketaatan. Kalau kau taat, ya otomatis tidak heran kau akan diberkati Tuhan, bahkan dengan kekayaan. Kekayaan yang arti betul-betul finansial dan material. Tapi orang terlalu menekankan kepada hasil akhirnya, teologi kemakmuran. Lupa tentang ketaatannya. Kalau toh ketaatannya ditekankan, itu ketaatan semata-mata bayar perpuluhan, saudara. Kalau engkau bayar perpuluhan, pasti diberkati. Ya, itu penekanannya bukannya salah, Mas Kai, tapi penekanan yang tidak seimbang. Jadi saya ingin katakan, teologi kemakmuran kelemahannya adalah ketidakseimbangan dalam teologinya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Hai yang terkasih, berkenan dengan segala sesuatu, aku mendoakan engkau agar menjadi makmur dan berada dalam keadaan sehat sebagaimana jiwamu menjadi makmur. Amin. Ini ayat yang bagus sekali dan ini memang janji Tuhan, saudara. Memang janji Tuhan, tidak salah sama sekali dengan semua janji ini. Tidak ada seorang bapak yang menjanjikan kamu besok melarat ya, jadi tukang becak saja ya. Tidak ada, saudara, yang mengatakan seperti itu. Bahkan mengatakan jangan sampai ya, jangan sampai ya. Jadi seperti itu. Oke? Fakta dan implementasinya. Dan setelah berpuluh tahun teologi kemakmuran ini berjalan, terlalu banyak contoh kejatuhan hamba Tuhan akibat cinta uang dan hidup mewah yang berlebihan. Budaya hedonisme saat ini bukan hanya menyerang orang-orang di luar gereja, saudara. Orang di gereja sekarang pun sudah jadi hedonis sekali. Hedonis tahu, saudara ya? Menikmati segala kenikmatan dunia. Hedonis gampangnya, ya kan? Menikmati segala yang bisa nikmati. Sekarang ini zaman tambah maju, tambah modern, makin banyak yang bisa dinikmati dibandingkan zaman generasi saya dulu. Terbatas sekali dulu, saudara ya. Dulu zaman saya pacaran, hanya satu pilihan boleh dibilang. Nonton bioskop. Nah, itu tempat untuk satu-satunya hiburan untuk waktu berpacaran. Ya, satu-satunya pilihan boleh dibilang. Ya. Cukup murah meriah, ya. Selain tentu mentraktir pacar kita bukan di restoran pasti. Kalau dulu zaman masih melarat ya di warteg. Nah, Alkitab sendiri mengatakan, saudara, ini faktanya, saudara. Fakta yang kita harus tahu. Kemiskinan selalu masih ada. Juga di antara orang percaya. Yesus sendiri mengatakannya dalam Matius 26. Jadi keliru kalau mengatakan semua orang percaya mesti kaya. Karena Yesus saja mengatakan, karena orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus saja mengakui, saudara, kemiskinan itu adalah hal yang wajar di dunia. Kenapa, saudara? Karena kita belum ada di surga. Itu aja masalahnya, sederhana. Karena dunia ini ada kemiskinan, ada sakit penyakit, ada pandemi, corona, covid, semua kaitannya ujung-ujungnya dosa. Ujungnya semua dosa. Ini semua akibat dosa. Dunia katakan life is unfair, ya, hidup dunia ini tidak adil dan sebagainya. Memang betul, saudara. Adakah keadilan di dunia? Tidak
Ada memang saudara. Ini akibat dosa semua, akibat dosa. Kita belum ada di sorga. Kalau sudah ada di sorga semua adil saudara. Makanya teman-teman saudara sepupu kita sangat frustrasi karena yang mereka kejar itu keadilan, dan keadilan, saudara. Ya frustrasi, memang dunia ini tidak ada keadilan, saudara. Selalu merasa diperlakukan tidak adil, saudara. Itu fakta, realita yang kita harus terima. Kemiskinan, ketidakadilan, sakit penyakit, wabah, itu sudah bagian daripada hidup kita. Yang karena dunia ini masih dosa. 3 Yohanes ayat 1-2 dalam bahasa Inggris bagus sekali bunyinya. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prosper. Ya, jadi ini bahasa Inggrisnya prosper and be in health, ya. Makmur dan sehat itu impian semua orang lah, impian semua orang. Makmur dan sehat selalu dan kalau bisa dalam kekekalan. Ya. Tapi kita tidak kekal, kita fana. Khairil Anwar pernah hidup bilang di puisinya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu juga setiap orang, saudara. Ya. Prosper, lalu makmur dan sehat selalu. Tidak ada cerita, saudara. Dengan berjalannya umur semakin tua ya semakin kesehatan semakin menurun. Tubuh kita merosot terus kok. Ya mendekati kematian. Kalau nggak merosot terus kita kan nggak mati-mati. Memang itu sudah hukum dunia yang masih dalam dosa ini, saudara. Tidak ada cerita teori kemakmuran selalu sehat dan selalu makmur. Itu saya ingin katakan itu angin sorga. Matius 26 ayat 11. Karena orang-orang miskin sewada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Tadi sudah ada. Lalu ayat yang paralel, Markus katakan karena orang miskin sewada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Di Markus dikatakan Tuhan, kalau ada orang miskin, ya tugas kamu menolong mereka. Ya saudara ya. Jadi penekanannya bukan pada setiap orang mengejar kekayaannya sendiri. Depositnya sendiri. Tapi justru kau lihat kiri kananmu. Orang miskin selalu ada. Apalagi sekarang ini pandemi, saudara. Waduh, banyak orang miskin berjatuhan luar biasa, saudara. Ya, saat pandemi ada yang mengatakan pandemi corona ini hebat sekali karena dia tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang apa segala macam agama semua kena. Saya satu yang tidak setuju. Yang kaya enggak terpengaruh, saudara. Tapi yang miskin minta ampun terpengaruhnya, saudara. Yang sedang-sedang saja sekarang jadi miskin. Apalagi yang miskin, kan jadi sangat miskin. Untuk sesuap nasi saja sangat-sangat jadi masalah. Saya merasakan ini karena saya tinggal di kota kecil, saudara. Banyak sekali orang yang menjadi sangat miskin. Dulunya miskin, jadi sangat miskin karena pandemi ini. Nah itu kita usahakan sembako, program AFGF peduli bagi sembako dan sebagainya terus kita lakukan. Karena ini satu realita, orang miskin selalu ada padamu. Dan saat ini adalah saatnya untuk gereja bergerak untuk membantu orang miskin. Tapi saya lihat gereja-gereja di kota besar yang kaya-kaya, repotnya semua apa? Yang mereka sumbangkan, APD semua yang disumbangkan ke rumah sakit. Ya bagus sekali, saudara, itu juga bagus sekali. Tapi menurut saya ada yang lebih penting daripada itu, nggak bisa makan, saudara. Lebih banyak lagi. Ya. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Ya, ini semua tentang ayat-ayat yang kita harus memberi keseimbangan bahwa jangan mikirin terus diri sendiri untuk kaya. Banyak orang miskin dan kabar Tuhan Yesus bahkan sampaikan kabar baik terutama terlebih dulu pada orang-orang miskin. Oke. Oke, waktunya sudah habis, kita akan
tunda sampai slide ini. Kalau ada pertanyaan saya silakan, kalau enggak saya silakan Pak David. Ada satu dua pertanyaan, silakan kalau ada. Tolong di stop sharingnya ya. Bagus kalau gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh. Nggak ada, kita siap-siap berdoa ya. Nggak ada, Pak. Em, yang pertama juga saya seperti saudara-saudara ketahui semua, eh, dari generasi satu bekas dari Bisom itu Pak Markus Iheng ya, eh, kena serangan stroke dan kemudian meninggal. Begitu Erik ya, betul, betul Erik, ya. Iya, Pak. Jadi kenapa sebetulnya? Kalau lebih Kalau tahu. menurut saya itu udah lama, Pak. Karena dia dari waktu kami pelayanan di sana itu memang dia udah sering ngeluh sebelah kiri atau sebelah kanannya itu kesemutan dari atas ke bawah sering gitu. Jadi katanya dia Tinggi. ditemukan di toko orang itu tergeletak gitu, Pak. Terus bawa langsung ke puskesmas. Jadi orang anak-anaknya itu nggak tahu dari mana dia kan tiba-tiba udah di puskesmas, tiba-tiba udah nggak sadarkan diri, koma. Ya, 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 ya. Apa ada tekanan darah tinggi memang ya? Iya, Ada. memang ada, Pak. Sangat tinggi. Ya, ya, ya. Jadi ya memang kita harus jaga kesehatan baik-baik. Memang kalau ya mungkin di desa nggak begitu banyak ya, tapi kita ini harus selalu cek tekanan darah kita setiap hari. Saya juga termasuk setiap hari kita harus cek gitu kesehatan kita. Kalau ada masalah dengan gula darah, ada masalah dengan yang lain-lain harus selalu diperiksa kolesterol dan sebagainya itu. Tapi ya kita ikut berduka cita dengan kehilangan. Tapi ya salah satunya adalah sebetulnya sebagai orang percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan ya kita dipindahkan ke alam di mana kita bertemu dengan Tuhan ya sebetulnya. Ya, Bersuka itu. cita, Pak. Ya, jadi adalah homecoming lah. Oke, marilah kita tutup dengan doa. Saya mau tutup dengan doa pada hari ini. Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberkati kami dan kami boleh belajar, Tuhan. Engkau mengisi jiwa kami, otak kami, Tuhan, dengan pengajaran dan menyoroti dan melihat akan teori kemakmuran dan melihat bagaimana sebenarnya Tuhan dan tidak abuse dengan teori ini dan menggunakannya dengan semena-mena, tetapi Engkau mempunyai maksud yang sangat indah dan sangat baik Tuhan dalam hal ini semua yang ayat-ayat yang telah diberikan tadi. Berkatilah Pak Yusak Tuhan dalam mengajar dengan setia minggu demi minggu selama berbulan-bulan sudah. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan akan semua saudara-saudaraku yang lagi belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi hamba-Mu. Dan akhir tahun ini akan diutus ke desa-desa untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pagi hari yang indah ini ya Tuhan, dan Engkau memberikan kepada kami Tuhan kesempatan pada saat mengalami Corona COVID-19 ini Tuhan, di mana kami boleh mendekatkan diri kami kepadamu lebih lagi untuk mengetahui, dan kami tahu Tuhan bahwa sebentar lagi kami akan mengalami akan gelombang daripada orang-orang yang bertobat dan mencari akan Engkau, dan kiranya anak-anak-Mu Tuhan boleh memberikan jawaban akan apa yang dicari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa ada tuaian besar yang sedang menanti kami di bulan-bulan di tahun-tahun yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua mengucapkan amin. Amin.